Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhermansyah. Saya adalah guru di SMP Darul Ilmi dan sedang melaksanakan PPG Daljab di LPTK UIN Sunan Kalijaga. Dan pada hari ini insya Allah saya akan melaksanakan video UKIN, yaitu tentang materi meyakini kitab-kitab Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar? Oke, terima kasih. Sehat-sehat ya? Sebelum belajar, angkatan kelas 1 kemarin apa? Rapi. 2, jangan berisik dan aktif. Oke, silakan untuk membaca doa dulu ya. Dipimpin oleh Sapri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? 2 orang. Ini si Puput, gimana si Puput ini? Sakit apa ini? Sakit. Iya. Oke. Lanjutkan sebelum pembelajaran kita lagu Indonesia Raya. Semua berdiri ya. Indonesia. Breaking dulu ya. Oke. Biar semangat. Kalian membaca Quran ke? Yung yang membaca Quran. Tujuan pembelajaran sekarang ini yaitu meyakini kitab. Dengan pembelajaran atau materi sekarang ini, kalian bisa lebih mendalami hal-hal tentang meyakini kitab-kitab Allah. Pada para nabi, siapa yang menyampaikan? Itu menyampaikan berita atau wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para nabi, yaitu berupa bentuknya yaitu menjadi kitab. Bedakan atau ketahui tentang kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada yang tahu tidak? Belum ya? Nih Bapak tayangin. Mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya dan mengapa kita harus mengimaninya? Mengapa Allah menurunkan? Nanti kita diskusikan, oke? Dan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, cobalah bacakan Latif. Allah memberikan kitab atau mewahyukan kitab atau firman, yaitu dalam 2 bentuk. 1 kitab, 2 suhuf. Kalau kitab itu ialah firman Allah yang dibukukan. Kalau suhuf tidak dibukukan, berupa selembar-selembar. Dan yang menerima suhuf itu yaitu Nabi Adam, Nabi Sid, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Isi-isi pokok kitab-kitab Allah yaitu semua ya, isi kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal, antara lain akidah, yaitu akidah berapa aku ide mah? 50. Itu ada berapa kitab yang diturunkan? Satu Jabur. 2 Taurat. 3 Injil. 4. Nah, pertama kita bahas dulu kitab Taurat. Kitab Taurat ini yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Di dalam kitab itu ada 10 perintah ya. Ada 10 perintah. Ini perintahnya,
kalau dalam bahasa ininya Ten Commandment, yang sekarang itu kalau kalian tahu orang-orang Israel, Yahudi, nah itu kitabnya mengakunya yaitu kitab Taurat. Tapi kalau sekarang itu udah dirubah ya kitabnya, yaitu bentuk yaitu berupa sekarang kalau dia menyebutnya yaitu tanah itu yaitu singkatan dari Toret, Ketupim, dan Nepim. Kalau Torah yaitu yang isinya ini 10 larangan ini katanya. Nah, kalau Nepim dan Ketupim, Nepim itu kisah-kisah Rasul, dan kalau Ketupim yaitu kisah-kisah orang yang soleh katanya. Nah, terus yang kedua kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu terkenal dengan apa? Terkenal dengan apa? Nabi Daud. Ingat kalian tentang besi? Ya. Jadi Nabi Daud itu suaranya merdu apabila sedang membaca kitab Jabur. Apapun yang misalkan dia megang besinya jadi meleleh. Kalau ada ini apa? Pohon ranting yang jatuh, misalkannya daun yang jatuh yang kering, kalau Nabi Daud sedang membaca ini dia tidak langsung jatuh, dia berhenti. Itu Nabi Daud ya. Terus kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini ialah nabi yang ke-24 dan mendapatkan wahyu yang berupa yaitu kitab Injil. Di antara isi-isi kitab Injil ini di dalamnya yaitu berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Tiga, menghapus kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Empat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. Nah, itu di dalam Al-Quran ada dijelaskan bahwa ada yang lahir menggantikan Nabi Isa, ismuhu Ahmad. Nah, yang bernama Ahmad, yaitu kalau Ahmad itu yaitu Nabi Muhammad. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu isinya yaitu 1 akidah, 2 ibadah, 3 syariah, 4 akhlak, 5 tarik, terus 6 dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, dari semua konsep ini, dari 4 kitab, apa yang membedakan kitab Jabur, Injil, Taurat dengan Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Apa, Reda? Coba ke depan, Reda. Iya. Rendra, apa yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain yang terdahulu? Al-Quran adalah kitab yang universal, menjelaskan tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oke, tepuk tangan untuk Rendra. Benar. Jadi Al-Quran benar. Dan ada yang bisa lagi menambahkan? Siapa? Rapli, coba Rapli coba, ayo depan. Rapli, ayo, jangan takut salah, ya. Jawabannya apa? Yang tadi Nabi Isa. Nah, salah satunya menghapus. Udah, terima kasih pada Lapli, udah berani ke depan. Ada yang menambahkan? Tadi udah benar. Kitab selain Al-Quran itu tidak dijaga keasliannya. Kalau Al-Quran sampai sekarang dan sampai kiamat pun akan dijaga keasliannya. Kalau Taurat dirubah menjadi tanah. Kalau Injil dirubah menjadi Bible, ada perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian apa gitu kan. Nah, Al-Quran tetap aja
tetap aja. Dan sifatnya yaitu universal. Nah, kita harus mengimani kitab-kitab tersebut. Kelompoknya ditulis ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah mengerjakan ini, tiap ketua kelompok atau siapa aja mempresentasikan hasilnya ke depan ya. Saya pertanyaan itu. Ada yang tidak mengerti dari LKPPD itu ada? Ada mana? Oke. T. Ya. Ya, itu kasih nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa? Yang ini. Oh, ini. Ini simpan 1. Ada yang ditanyakan lagi? Ada. Kerja kelompok ya. Ya. Ya, diskusikan, ada, ayo. Jangan lupa depannya ya, kelompok 1, kelompok ini sudah ditulis ya. Kelompok sama kelas. Ya, dan ditulis terakhir. Terakhir diturunkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Musa. Nah, ininya berikan kesanmu terhadap materi kali ini ya. Oke. Nama kelompok di situ ditulis ya, itunya per itunya ya, anggotanya. Nah, bantuin temannya. Ini ditulis ini anggotanya ya, bisa. Maka kepada kitab-kitab Allah. Itu. Oke. Aja jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk KP. Kelompok 2. Kelompok 4 berarti pertanyaan nomor 2. Kalian simak dulu, perhatikan pertanyaan sama jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nomor 2, sebutkan 4 kitab Allah yang wajib kita imani. 1. Taurat, 2. Zabur, 3. Injil, 4. Al-Quran. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih meja ya. Injil dan Al-Quran. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aida dari kelompok 1. Siapa nabi yang menerima kitab Muhammad? Nah, betul tidak jawabannya? Betul. Tepuk tangan. Terus kelompok itu ada? Tepuk tangan untuk ini. Percayai atau mengimani, meyakini kitab-kitab Allah adalah salah satu rukun iman. Berarti kalau tidak percaya dengan rukun iman, tidak meyakini kitab-kitab Allah, berarti tidak meyakini rukun iman, tidak percaya terhadap rukun iman. Maka itu adalah bisa memahami tentang materi ini ya. Benar? Oke, Bapak coba sambil kita ini apa? Quiz. Aja langsung ya, tebak gambar atau apa? Oke. Iya. Maaf, hapus dulu ya. Apa kira-kira clue dari ini? Apa, Renda?
Apa? Nabi? Ini apa katanya ini? Kira-kira tongkat dan ular. Berarti oh iya, ini Nabi Musa. Oke. Terus ini kira-kira menggambarkan kitab apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini Nabi Musa juga ini. Jadi Nabi Musa membelah laut. Oke, ada lagi ini. Ini apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah bapak manusia kedua. Karena manusia ini semua mati ya, meninggal karena ditenggelamkan oleh air bah. Dan yang selamat yaitu yang mengikuti ke Nabi Nuh. Bapak ingin si Latif nih yang menjawab yang paling mudah. Latif. Tip ini apa Tip? Ini ceritanya bulat. Tip. Ceritanya bulat ini. Terus sebelah. Kira-kira Tip apa Tip? Nabi Muhammad. Berarti ini Al-Qur'an. Satu lagi, ini dari kelompok 4 ya. Ini yang paling mudah, Cak. Burung bisa burung ababil, terus burung hud. Ini bentuknya Bismillahirrahmanirrahim. Oke, memahami. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak terkait kitab-kitab tadi? Beragama. Nah, nanti tolong kalian ingatkan dari meyakini kitab-kitab Allah, sambungkan dengan implementasi apa tadi? Toleransi terhadap umat beragama. Oke. Dan apabila tidak ada yang ingin disampaikan, berarti kita selesai aja ya, tutup. Untuk mengakhiri doa ini, Bapak ini kan sama siapa? Tapi ya, pimpin doa untuk ini, Pi. Ya. Ya, sebelum pulang membaca Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih ya kepada semua dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Jangan lupa kalian belajar terus ya, menghafal di rumah. Dan tadi sesuai tadi yaitu kalian harus ada kesepakatan lagi, kalian tiap satu malam atau satu hari kalian harus membaca one day one ayat. Ingat ya, Bapak ingin kesepakatan ini kepada kalian yaitu one day one ayat, satu hari satu ayat. Kalian harus apa? Dan kayak kemarin kalian one day one hari satu ayat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.